Bacaan pertama, Aku akan menjadikan mereka satu bangsa. Bacaan dari kitab Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, Aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka di atas gunung-gunung Israel. Dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi, Aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka dengan mana mereka berbuat dosa dan mentahirkan mereka. Sehingga mereka akan menjadi umatku dan Aku akan menjadi Allahnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka dan Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, menguduskan Israel. Pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Yesus akan mati untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria, dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang. Dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat, bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia.
Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu, Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, mari sejenak kita mendengarkan renungan hari ini mengenai perikop persepakatan untuk membunuh Yesus. Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengakui bahwa Yesus banyak membuat mukjizat, namun mereka merasakan ancaman terhadap kedudukan mereka. Begitulah sifat manusia, seringkali tidak suka melihat orang lain lebih hebat dari dirinya, dan masih terjadi hingga saat ini. Seperti orang-orang Farisi dan para imam kepala, padahal mereka boleh dikatakan dari kaum klerus atau kaum rohaniwan. Tetapi, tetap saja masih tidak terlepas dari kelemahan manusiawi. Selanjutnya, ternyata Kayafas, seorang imam besar, bernubuat tentang Yesus. Kayafas mengatakan, "Lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mereka terus-menerus hendak membunuh Yesus, bahkan menjelang hari Paskah orang Yahudi. Timbul suatu pertanyaan, kenapa orang Farisi dan imam kepala juga ahli-ahli Taurat? Selain faktor merasa tersaingi dan terancam kedudukan mereka, masih adakah alasan lain sehingga mereka mau membunuh Yesus? Mereka seringkali merasa diri mereka benar dan memandang rendah orang lain di luar kaum mereka, seolah-olah kebenaran diri merekalah paling benar. Demikian juga bisa terjadi pada kita di zaman sekarang ini jika kita merasa diri kita paling benar. Overconfident itu tidak baik. Mengungkuli konsep dan prinsip diri sendiri adalah yang terbaik dibandingkan orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita mesti rendah hati dan mau terus belajar menerima hal-hal baru, dan juga kudu mesti berbesar hati bila orang lain sukses melebihi kesuksesan kita. Begitu juga bila kita sudah sukses, hendaknya menjaga diri jangan sampai merasa diri sendiri yang paling benar dan merendahkan orang lain. Seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang menolak ajaran Yesus, oleh karena yakin akan kebenaran Taurat yang mereka pegang. Sedangkan ajaran Yesus adalah sesuatu yang baru dan seringkali bertentangan dengan hukum Taurat menurut mereka. Bapak, Ibu terkasih, di akhir renungan ini, semoga kita semakin bijaksana menyikapi hal-hal baru dan semakin rendah hati menjaga diri agar tidak engkau menempatkan kebenaran diri sendiri. Sebab, siapalah diri kita ini yang sangat rentan oleh pengaruh keduniawian yang selalu saja mengintip
dan mengintai pada saat kita lengah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah kehidupan kekal, daya hidup, dan perutusan kami. Naungilah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat melaksanakan misi Putra-Mu, menyampaikan kabar baik kepada sesama yang miskin dan berkekurangan. Semoga daya sabda-Mu yang kami wartakan menyembuhkan sesama yang sakit, menghibur yang berduka cita, meringankan yang berbeban berat, meneguhkan yang lemah imannya, memberikan harapan baru bagi yang putus asa. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.